Kota Madiun, Jawa Timur tahun 1990. Saat itu, malam hari datang seperti biasa. Malam yang gelap dan lengang tanpa ada aktivitas dari penduduk. Namun entah kenapa, malam ini terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Suasana angker menyelimuti sebuah area pemakaman. Sampai ke rumah-rumah yang berdiri tidak jauh dari pemakaman tersebut. Suara benturan terdengar di pintu depan sebuah rumah. Andi yang sedang tidur di kamar bersama istrinya, Ika, terbangun. Mata Andi mengerjap-ngerjap memandang sekeliling. Walau kamarnya remang dengan lampu white kecil, dia masih bisa melihat jarum jam dinding yang menuju pukul 1 dini hari. Suara apa tadi, Mas? Nggak tahu deh. Karena masih mengantuk, Andi kembali menutup mata. Ika juga ikut memejamkan mata lagi, mengikuti suaminya. Suara dari mana itu? Kayaknya bukan dari kamar ini, Mas. Mereka terdiam, lalu menunggu dengan gelisah. Tolong! Astagfirullahaladzim, kata Andi kaget. Dia segera bergegas turun dari ranjang. Ika segera mengikuti di belakangnya. Andi berjalan keluar kamar, penuh waspada. Tolong! Tolong aku! Andi terdiam di ruang tamu. Dia bisa memastikan bahwa suara itu berasal dari balik pintu depan. Ika yang juga mendengarnya meringkuk takut di balik badan Andi. Siapa? Bapak siapa? Tanya Andi dari tempatnya. Diam. Tidak ada jawaban. Andi dan Ika seketika merinding. Setelah memberanikan diri, Andi mendekati jendela dan mengintip keluar. Dari remang-remang lampu teras, dia melihat sosok putih berdiri di depan pintu. Pocong. Astagfirullahaladzim. Dia langsung berlari mendekati Ika, lalu menariknya kembali ke kamar tidur. Setelah mereka masuk, Andi mengunci pintu rapat-rapat. Pagi telah datang. Suara gemerincing sendok dan piring terdengar dari arah meja makan. Di sana, Andi dan Ika sedang sarapan pagi bersama. Mas, nanti jangan pulang malam-malam ya. Aku takut sendirian. Takut kalau kenapa-kenapa. Kata Ika sambil mengelus perutnya yang sedikit membuncit. Andi menghela napas pelan. Dia mengerti kekhawatiran istrinya yang sedang hamil muda. Iya dek, tenang saja. Kalau kamu takut di sini sendirian, nanti nyusul Mas saja di pasar. Iya, Mas. Ya wes kalau gitu Mas berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Andi lalu bergegas ke halaman depan diantar Ika. Rumah Andi sebenarnya tidak terlalu jauh dari pasar besar. Hanya beberapa menit mengendarai sepeda. Di pasar ini Andi memiliki kios kecil. Kios yang menjual aneka barang plastik. Biasanya Ika menemani Andi berjualan. Namun karena sedang hamil, Ika lebih sering di rumah agar tidak kecapean. Ika yang telah ditinggal sendirian, keluar rumah sambil membawa dompet. Mendekati seorang pedagang sayur yang selalu berhenti tidak jauh dari rumahnya. Ibu-ibu yang tinggal di sekitar selalu setia mengerumuni pedagang itu setiap pagi. Sambil memilih-milih sayur, tanpa sengaja Ika mendengar percakapan ibu-ibu.
percakapan yang membuat Ika teringat kejadian semalam. Malam telah tiba. Setelah Andi pulang ke rumah, Ika tak menunggu lama untuk bercerita. Mas, ternyata tidak hanya rumah kita saja, Mas. Ada beberapa tetangga sini yang juga didatangi pocong. Andi terdiam mendengarnya, sambil melihat menu makanan yang terhidang di atas meja makan. Tadi di pasar, aku juga mendengar cerita kalau penjaga malam di sana juga didatangi pocong. Terus? Ya, sementara ini diadakan giliran buat pedagang untuk ikut berjaga malam di sana. Terus Mas dapat giliran jaga juga? Aku nggak mau ditinggal sendirian, Mas. Enggak. Mas sudah izin gak ikut jaga di sana. Kan kamu sedang hamil. Ya, syukurlah kalau begitu, Mas. Mereka kemudian melanjutkan makan malam bersama. Tak terasa, malam semakin larut. Ika sudah terlelap di ranjang kamar utama. Sedangkan Andi tidak bisa memejamkan mata sama sekali. Semakin malam, suara kendaraan bermotor yang melintas semakin jarang, membuat malam terasa semakin mencekam. Detak jam dinding terdengar semakin nyaring. Jarum jam yang bergerak pelan membuat Andi semakin gelisah. Dia ingin tidur. Dia ingin melupakan semua kejadian yang dialaminya semalam. Namun entah kenapa, dia malah tetap terjaga. Mata dan pendengarannya terus terbuka, seolah menunggu sesuatu. Astagfirullahaladzim. Suara itu sama seperti yang didengarnya semalam. Andi menoleh ke Ika. Dia masih tertidur. Mungkin lebih baik dia tidak mendengarkan suara itu. Bulu kuduk Andi berdiri setegak-tegaknya. Dia bingung apakah dia harus membuka pintu atau membiarkannya saja. Namun bagaimana kalau pocong itu malah masuk ke rumahnya? Tanpa ada pilihan lain, Andi turun dari ranjang. Perlahan-lahan, dia mendekati pintu dan mengintip ke arah suara. Astagfirullahaladzim. Sambil memantapkan tekad, dia mendekati pintu depan. Dia merasa seluruh badannya bergetar. Ketakutan luar biasa dirasakan dari ujung kaki sampai ubun-ubunnya. Namun dia tidak boleh kalah dengan rasa takutnya. Dia harus berani menghadapi ujian ini. Kunci pintu depan diputar. Andi menarik nafas dalam-dalam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tampak di depan pintu, sosok berbalut kain kafan putih lusuh, bernoda tanah merah, membungkuk kepadanya. Andi tertegun memandangnya. Tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Tolong aku. Tolong, Andi. Andi terkejut bukan main. Bagaimana pocong ini bisa mengetahui namanya? Bagaimana dia bisa tahu rumahnya? Apakah dia ada salah kepada sosok ini semasa dia masih hidup, sehingga dia datang mencarinya? Apa yang sebenarnya terjadi? Lamunan Adi buyar. Adi menoleh dan mendapat Ika terlentang pingsan di lantai. Ika! Melihat istrinya dalam kondisi seperti itu, Andi langsung berlari. Andi segera meraih tubuh lunglai Ika. Ika! Ika! Namun Ika tidak merespon.
Andi memeriksa denyut nadi di leher, serta nafas dari hidung. Walau masih ada, Andi tidak tahu harus berbuat apa. Andi lalu teringat kembali kepada pocong di depan pintu. Segera dia menoleh kembali ke sana, namun pocong sudah hilang. Astagfirullahaladzim. Andi menoleh ke kanan kiri, namun tidak ada tanda-tanda pocong masuk ke rumahnya. Tanpa menunggu lama, Andi segera menggendong Ika kembali ke kamar. Keesokan hari, matahari sudah lumayan tinggi. Andi mengantar Ika kembali ke rumah orang tuanya. Mendengar kejadian yang mereka alami, orang tua Ika mengerti dan siap membantu. Walau begitu, Ika masih tampak gelisah. Mas, kalau aku di sini, Mas juga di sini dong. Tidak usah kembali ke sana. Dek, kalau aku di sini, aku khawatir pocong itu juga akan mengikuti sampai ke sini. Kalau di sini ada bapak dan ibu yang bisa menjaga kamu. Iya, tapi siapa yang menjaga Mas di sana? Kalau kenapa-kenapa bagaimana? Andi mengerti kenapa istrinya sangat khawatir. Andi meraih tangan istrinya, lalu mengusapnya lembut. Bismillah aja deh. Semoga masalah ini bisa segera terselesaikan dan teror pocong bisa berhenti. Ika mengalah. Dia tahu bahwa Andi ingin menyelesaikan masalah ini untuk kebaikan bersama. Tidak hanya untuk dirinya, namun juga untuk anak di dalam kandungannya. Dengan berat hati, Ika melepas kepergian suami tercintanya. Malam telah datang kembali. Rumah Andi yang biasanya sepi, kali ini sedikit berbeda dari hari biasanya. Sayup-sayup, terdengar lantunan ayat suci dari dalam rumah. Andi membaca kitab suci Al-Quran dari dalam kamar tidurnya. Sesekali dia melihat ke arah jam dinding yang menunjukkan malam semakin larut. Andi terus membaca sambil menunggu kedatangan tamu tak diundang untuk datang kembali. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan jam 1 dini hari. Ayat terakhir surat Yasin selesai dibaca. Tiba-tiba, Andi terdiam. Akhirnya waktu yang ditunggu tiba. Walau bulu kuduk berdiri tegak, tidak menyurutkan tekadnya untuk menghadapi cobaan ini. Andi berdiri dan mulai berjalan ke arah pintu depan, di mana sosok berbalut kain kafan putih lusuh sudah memanggilnya. Andi sampai di balik pintu, membulatkan tekad untuk terakhir kalinya. Dia menarik nafas dalam-dalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Andi membuka pintu depan dengan pelan. Seperti yang sudah diduganya, sosok putih itu menunduk, sedikit membungkukkan badan ke arahnya. Assalamualaikum. Ada keperluan apa Bapak kemari? Sosok itu diam tak bergeming. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Kaku, seperti batang kayu mati. Tolong Tolong apa, Pak? Tolong Soekarno taliku. Andi terdiam. Dia baru sadar bahwa tali pocong itu masih terikat erat, sehingga wajah jenazah tidak terlihat. Dengan tangan bergetar, Andi meraih tali pocong di atas kepala sosok itu. Perlahan-lahan, dia mencoba mengurai ikatan simpulnya. Andi tahu bahwa sosok ini adalah orang yang sudah lanjut usia.
Entah kenapa suaranya terdengar tidak asing. Dengan cara sesopan mungkin, Andi akhirnya berhasil melepas tali pocong. Tersibaklah wajah di balik kain. Wajah yang pucat, namun tersenyum penuh kedamaian. Walau matanya tertutup, Andi bisa mengenalnya. Pak Wandi. Melihat kondisi tubuh jenazah yang cukup baik, Andi semakin penasaran. Jangan-jangan Pak Wandi sebenarnya masih hidup. Dengan terburu-buru, Andi segera meraih tubuh kaku itu. Namun sebelum rangkulannya sampai, sosok gaib itu menghilang. Loh, Pak? Pak Wandi? Pak Wandi? Pak? Pak Wandi? Tidak ada jawaban. Tanpa menunggu lama, Andi segera mengambil senter dari dalam rumah, lalu bergegas keluar, berkeliling mencari keberadaan Pak Wandi. Keesokan paginya, Andi mendatangi rumah Pak Wandi yang berada di kelurahan yang berbeda. Di sana Andi mendapati bahwa rumah beliau sudah ditempati oleh keluarga anaknya. Anak yang katanya dulu merantau ke luar negeri. Namun Andi melihat perilaku yang berbeda dari anak dan menantu Pak Wandi. Mereka sangat tertutup dan berpendirian keras. Mereka tidak mau menceritakan almarhum sama sekali. Bahkan setelah Andi menceritakan pengalamannya, mereka malah mengusirnya. Melihat kejanggalan tersebut, Andi menghubungi ketua RT dan RW setempat. Karena teror pocong juga dialami warga setempat, ketua RT dan RW bersedia membantu. Mereka menemani Andi mendatangi rumah Pak Wandi lagi. Setelah didesak, akhirnya anak tunggal Pak Wandi menceritakan bahwa Pak Wandi memang meninggal setelah sakit beberapa waktu. Lalu anak dan menantu Pak Wandi menguburkan jenazahnya dengan cara yang berbeda dari kebiasaan masyarakat setempat. Memang selama merantau, anak Pak Wandi bergabung dengan suatu aliran kepercayaan tertentu, sehingga dia memutuskan untuk mengubur Pak Wandi sesuai dengan ajaran di alirannya tersebut. Setelah perdebatan yang cukup alot, akhirnya anak Pak Wandi mengizinkan makam Pak Wandi dibongkar. Yang mengejutkan semua orang, ternyata memang benar bahwa tali pocong Pak Wandi tidak dibuka. Bahkan jenazahnya tampak tidak dirawat dengan baik sebelum dimakamkan. Masyarakat sekitar yang mengenal baik Pak Wandi membantu memproses ulang pemakaman beliau. Setelahnya, mereka melakukan tahlilan untuk mengenang dan mendoakan almarhum. Tak terasa beberapa hari telah berlalu. Ika telah kembali ke rumah Andi. Wajahnya terlihat segar dan sering tersungging senyum bahagia. Mereka berada di dalam kamar tidur, merebahkan diri sambil bercerita melepaskan kerinduan. Kan kamu sudah tahu, kalau dulu sewaktu kecil, Mas pernah tinggal di daerah sana. Pak Wandi adalah imam masjid di sana, sekaligus guru mengaji. Mas juga salah satu murid beliau. Orangnya baik ya, Mas? Iya, Dek. Beliau yang menemani Mas sampai khatam Al-Quran pertama kali. Tampak mata Andi sedikit berkaca-kaca mengingat hal tersebut. Oh, mungkin karena dulu Mas dekat dengan Pak Wandi, makanya beliau meminta tolong Mas. Mungkin juga, Dek. Andi lalu menoleh ke arah jam dinding. Loh, kok sudah jam 1? Ayo tidur, Dek. Nanti kebablasan waktu subuh. Iya, Mas. Jawabnya sambil merebahkan diri manja ke dada suaminya. Penuh rasa sayang, Andi mencium kepala istrinya. Tangannya mengusap punggung Ika dengan lembut. Hatinya telah tenang kembali. Semua hal mengerikan yang terjadi beberapa hari kemarin telah berlalu. Sekarang dia dan Ika bisa menjalani hari-hari seperti biasa. Andi dan Ika memejamkan mata,
Mereka segera terlelap. Tapi tiba-tiba terdengar suara benturan dari pintu depan.